Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mencoba suatu media atau aplikasi online membuat kuis ujian atau latihan soal yang menarik dan interaktif, terutama untuk pembelajaran jarak jauh atau kelas dari Quizizz. Pasti teman-teman tidak asing lagi dong dengan yang namanya Quizizz ini. Nah, aplikasi Quizizz ini bisa dicoba nih untuk kita para guru-guru dalam menyajikan kuis yang tentunya bikin anak-anak happy ngerjainnya. Selain tampilannya menarik, kemudian dalam aplikasi ini mereka juga akan terpacu tuh semangatnya buat ngerjain soal karena sistemnya kompetisi, ditampilkan perolehan skor dan peringkatannya. Juga kayak main games deh pokoknya. Cara buatnya mudah. Yuk kita mulai. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu cari Quizizz di kolom pencarian. Kita bisa ketikkan quizizz.com. Kemudian kita cari tuh. Nah, kalau misal udah masuk, kita login dengan akun kita. Jika udah punya akun, teman-teman bisa pakai akunnya sendiri ya. Tapi kalau misal masih belum punya akun, kita pakai yang daftar. Nah, ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Di sini kita bisa pakai Google atau Microsoft atau yang lain. Nah, di sini saya akan memakai akun saya. Kalau misal sudah, di situ ada profil kita. Kemudian kalau kita mau buat kuis, kita pencet buat. Kalau dicari itu biasanya tempat pencariannya. Kemudian ada kuisku, hasil, pengaturan, dan masih banyak lagi. Nah, kita pencet buat dulu ya teman-teman, karena kita mau buat kuisnya. Nah, di sini ada nih yang pelajaran dan kuis. Nah, karena kita mau buat kuis, maka kita harus menentukan judul kuisnya dan kita pilih kuis. Kalau misal nanti teman-teman mau pilih yang pelajaran, bisa tuh. Kalau mau menyajikan pelajaran, kita pilih yang pelajaran. Tapi di sini karena kita mau buat kuis, jadi kita pilih yang kuis. Di sini saya tulis Quran Hadis kelas 7A, kemudian kita pilih mata pelajarannya. Nah, pelajaran agama. Kemudian kita buat kuisnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada seret dan lepas. Kemudian ada susun ulang, isian singkat, drop drone. Di situ kita bisa pakai Excel juga ya teman-teman. Kita bisa pakai audio, video, gambar dan lain-lain. Nah, lalu kalau misal di teleportasi dan perpustakaan kuis, nah itu kita bisa cari kuisnya orang lain, itu kita bisa masukkan di kuis kita. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang pilihan ganda aja ya, karena kita membuat kuisnya. Di sini ada menu gambar, kemudian ada audio, ada video. Kita coba yang ketik pertanyaannya dulu. Misal nih kita mau ketik Al-Quran surah Asy-Syams adalah surah ke titik-titik dalam Al-Quran. Nah, ini kita ngisi kuisnya nih. Kita ngisi kayak pilihan gandanya itu. Yang pertama kita isi 89, kemudian 90, kemudian 91, lalu 92. Nah, kalau udah selesai, nanti kita pilih tuh mana yang benar. Nah, nanti kita pencet yang ada tanda centangnya tuh teman-teman. Misal nih yang benar 91. Nah, di sini ada menitannya, berapa menit teman-teman kerjain gitu. Kalau nggak
gitu nanti bisa otomatis ganti. Nah kemudian kita simpen deh, udah jadi satu. Nah kalau misal kita mau nambahin soal lagi, nah di sini ada, kita pencet tambah soal atau bisa di atas itu. Nah ini ada seperti tadi ya teman-teman, ada pilihan ganda, isian singkat dan lain-lainnya. Nah perlu diingat yang dapat pilihnya berbayar ya teman-teman. Kita pencet yang pilihan ganda, fitur-fiturnya sama seperti tadi. Nah di sini kita mau pakai gambar, misalnya contoh dalam surah Syams itu kan ada gambarnya, kita mau cari yang gambar malam hari tuh. Nah di sini kita bisa pilih gambar dari aplikasi quiznya, atau enggak kita nanti seret nih dari file laptop kita. Misal contoh berikut ini merupakan fenomena alam yang seperti apa. Seperti biasa ada pilihannya. Kalau udah, kita pencet yang benar, kemudian langsung simpan. Oke, selesai. Kalau sudah, kita pencet simpan. Kalau begitu kita bisa cari di kolom pencariannya ya teman-teman, atau kita bisa ngubah urutannya. Misal nih, coba kita cari di teleportasi dan perpustakaan kuisnya. Di sini banyak nih teman-teman. Ada hadis Al-Quran, kemudian ada soal ulangan Quran hadis, PAI post test. Banyak nih. Misal kita pilih yang hadis Al-Quran. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa pertanyaannya. Jika kita memilih, kita tinggal seret tambah pertanyaan. Kita tinggal klik tambah pertanyaan. Nah, sudah kan? Jika kita mau tambah semua pertanyaannya juga bisa sih teman-teman. Kita tinggal klik yang di atas sendiri. Tambah semua 20 pertanyaan, kita tinggal klik itu tuh. Maka semua pertanyaan di hadis Al-Quran tersebut pindah ke dalam soal kita. Kemudian kita pilih profil dari kuis yang kita buat. Kita bisa langsung telusuri di Google, atau kita bisa seret dari file laptop kita. Misal ini kita pakai yang mana saja sih? Misal kita pakai yang ini, kemudian pencet masukkan, lalu simpan deh. Oh ya teman-teman, lupa, ini ada pilihan kelas kita. Saya ngajar kelas 7, jadi saya pencet kelas 7. Nah, ini ada yang public sama yang private. Nah, tapi kalau yang private nih untuk kita sendiri ya kuisnya, cuman ya harus berbayar. Kemudian simpan. Udah jadi deh teman-teman.
tinggal tambah kelasnya. Sudah jadi. Nah, ini bisa kita mainkan langsung, dimulai kuis langsung, atau kita bisa jadikan PR nih buat teman-teman, buat peserta didik kita. Nah, di sini ada yang klasik. Kita pencet yang klasik. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, ada yang tim, ada yang klasik, kemudian ada yang ujian. Kita pencet yang klasik ya. Nah, di sini ada beberapa fitur-fiturnya, ada beberapa pengaturannya. Kemudian pencet lanjutkan. Nah, di sini ini kita bisa langsung salin yang join my quiz, itu kita bisa langsung salin, atau enggak kita ngasih kode tuh buat peserta didik kita, atau kita bisa scan barcode-nya. Ini juga bisa langsung gabung di Google Classroom ya teman-teman. Banyak nih pilihannya. Tuh ada Google Classroom, ada yang di Twitter, banyak tuh pilihan-pilihannya. Kalau misal kita mau taruh di WA, kita tinggal salin link itu doang, kemudian kita taruh di WhatsApp kelas. Kalau sudah, kita pencet mulai. Nah, ketika kita pencet mulai ini, biasanya peserta didik itu ada di bawah kita tuh, di bawah pencet mulai itu biasanya kalau misal udah bergabung, itu biasanya muncul di situ. Kita coba. Nah, di situ kita pencet mulai. Nah, sebelum kita pencet mulai itu ada pesertanya teman-teman. Itu beberapa jumlah anak. Nah, saya coba satu anak dulu ya. Oke, tampilan di layar laptop gurunya itu seperti itu. Ada papan peringkat, ada pertanyaan dan lain. Nah, kalau misal tampilan di muridnya, saya kasih contoh. Ini teman-teman. Oke, tampilan di layar muridnya tuh seperti ini, seperti game-game quiz. Ketika benar itu berwarna hijau, nanti kalau misal salah itu nanti berwarna merah. Kita coba 5 soal saja ya teman-teman, karena ini cuma percobaan. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita bisa unduh tuh di situ. Kita unduh, bisa lewat Excel juga. Nanti masuk ke Excel. Nah, di situ ada beberapa poinnya yang ada beberapa pertanyaannya. Kemudian apa sih media pembelajarannya? Kita pakai multiple choice ya, atau pilihan ganda. Kemudian ada question, actuality, atau ketepatan kita dalam menjawab, dan ada beberapa skornya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.